Assalamualaikum, saya akan menjelaskan sedikit tentang deskripsi utang panjang. Utang jangka panjang adalah kewajiban sekarang yang timbul dari kegiatan atau transaksi yang lalu yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun dari tanggal neraca. Contohnya, kewajiban yang termasuk dalam kelompok utang jangka panjang adalah utang jangka panjang dari sebuah kredit investasi, utang obligasi, utang kepada induk perusahaan lain. Utang jangka panjang timbul dari penarikan utang dari bank atau lembaga keuangan lain atau dari pengeluaran obligasi. Umumnya, cara yang digunakan oleh perusahaan untuk membelanjai kegiatannya adalah menjual saham, menggunakan laba hasil kegiatan usaha perusahaan, menarik utang jangka pendek atau utang jangka panjang. Ada beberapa alasan mengapa perusahaan memilih cara pembelanjaan kegiatan dengan menarik utang jangka panjang. Seringkali perusahaan tidak dapat melunasi kewajiban jangka pendek dengan menggunakan aktiva lancar, sehingga alternatifnya yang masih menguntungkan untuk dipilih adalah dengan menarik utang jangka panjang guna melunasi utang jangka pendek tersebut. Utang jangka panjang seringkali timbul sebagai akibat dari kebutuhan dana yang besar. Seringkali lebih menguntungkan jika aktiva tetap diperoleh dengan cara menyewa daripada membeli. Prinsip akuntansi berterima umum dalam penyajian hutang jangka panjang. Yang pertama yaitu utang jangka panjang harus dijelaskan dengan cukup dan dengan neraca. Yang kedua, umumnya utang jangka panjang dipisahkan menjadi dua kelompok. Yang pertama yaitu utang jangka panjang yang ditarik dengan perjanjian tertulis dan utang jangka panjang yang tidak disertai dengan perjanjian tertulis. Dan yang ketiga, utang obligasi dapat disajikan dalam neraca pada nilai nominalnya dan dicantumkan pula tanggal jatuh tempo tarif bunganya. Dan yang terakhir yaitu obligasi yang dilunasi yang dibeli sebagai treasury bond dan yang belum dikeluarkan lagi harus disajikan dalam neraca sebagai pengurang jumlah. Obligasi yang diizinkan untuk dikeluarkan atau authorized bond sebesar nilai nominalnya. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang tujuan dari utang jangka panjang. Tujuan dari utang jangka panjang itu ada 6 tujuan. Nah, yang pertama adalah memperoleh keyakinan tentang keandalan catatan akuntansi yang bersangkutan dengan utang jangka panjang. Nah, maksud dari itu, sebelum auditor melakukan pengujian mengenai kewajaran saldo utang jangka panjang yang dicantumkan di dalam neraca, ia harus memperoleh keyakinan mengenai ketelitian dan keandalan catatan akuntansi yang mendukung informasi utang jangka panjang yang disajikan di dalam suatu neraca. Yang kedua, membuktikan bahwa saldo utang jangka panjang mencerminkan kepentingan kreditur yang ada pada tanggal neraca dan mencerminkan keterjadian transaksi yang berkaitan dengan utang jangka panjang selama tahun yang diaudit. Yang ketiga, membuktikan kelengkapan transaksi yang dicatat selama tahun yang diaudit dan kelengkapan saldo utang jangka panjang selama tahun yang diaudit. Yang keempat, membuktikan bahwa utang jangka panjang yang dicantumkan di dalam neraca merupakan klaim kreditur terhadap aktiva entitas. Yang kelima, membuktikan kewajaran penilaian utang jangka panjang yang dicantumkan di dalam neraca, seperti contohnya utang jangka panjang bank, utang obligasi, utang premi, diskonto obligasi, utang wesel, utang jangka panjang, utang sewa, dan lain-lain. Yang keenam, membuktikan kewajaran penyajian dan pengungkapan utang jangka panjang di dalam neraca. Penyajian dan pengungkapan unsur-unsur laporan keuangan harus didasarkan pada prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Pengujian substantif terhadap utang jangka panjang diarahkan untuk mencapai salah satu tujuan membuktikan apakah unsur utang jangka panjang telah
disajikan dan diungkapkan oleh klien di neraca sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Satu-satunya pengujian substantif untuk membuktikan asersi penyajian dan pengungkapan utang jangka panjang di neraca adalah dengan membandingkan penyajian dan pengungkapan utang jangka panjang di neraca yang diaudit dengan prinsip akuntansi berterima umum. Selanjutnya yaitu program substantif terhadap utang jangka panjang. Yang pertama yaitu prosedur audit awal. Sebelum membuktikan apakah saldo utang jangka panjang yang dicantumkan oleh klien di dalam neracanya dengan utang jangka panjang yang benar-benar tanggal neracanya, auditor melakukan rekonsiliasi antara informasi utang jangka panjang yang dicantumkan di dalam neraca dengan catatan akuntansi yang mendukungnya. Rekonsiliasi ini perlu dilakukan agar auditor memperoleh keyakinan bahwa informasi ekuitas pemegang saham yang dicantumkan di dalam neraca didukung oleh catatan akuntansi yang diperoleh atau yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, auditor melakukan prosedur audit awal yang terdiri dari yang pertama yaitu usut saldo utang jangka panjang yang tercantum di neraca ke saldo akun utang jangka panjang yang bersangkutan dalam buku besar. Yang kedua yaitu hitung kembali saldo akun utang jangka panjang di dalam buku besar. Ketiga yaitu lakukan review terhadap mutasi luar biasa dalam jumlah sumber posting dalam akuntansi utang jangka panjang. Yang keempat yaitu usut saldo awal akun utang jangka panjang ke kertas kerja tahun yang lalu. Yang kelima yaitu usut posting pengkreditan dan pengdebitan akun utang jangka panjang ke dalam jurnal yang bersangkutan. Selanjutnya yaitu yang kedua, pengujian analitik. Pada tahap awal pengujian substantif terhadap utang jangka panjang, pengujian analitik dimaksudkan untuk membantu auditor dalam memahami bisnis klien dalam menemukan bidang yang memerlukan audit lebih intensif. Untuk itu, auditor melakukan perhitungan berbagai rasio. Yang pertama yaitu rasio utang dengan total aktiva. Formulanya yaitu total utang bagi total aktiva. Yang kedua yaitu rasio utang dengan ekuitas. Formulanya yaitu total utang bagi total ekuitas. Rasio times interest earned. Formulanya itu laba bersih usaha bagi biaya bunga obligasi. Rasio yang keempat yaitu rasio biaya bunga dengan utang. Formulanya itu biaya bunga dibagi retata utang. Selanjutnya yaitu pengujian terhadap transaksi rinci. Yang pertama yaitu usut penerimaan kas dari penarikan utang jangka panjang. Dengan memeriksa bukti yang mendukung pengeluaran kas dari akun tersebut, auditor akan dapat mengetahui apakah klien menggunakan dana dari kredit tersebut sesuai dengan pasal yang bersangkutan di dalam perjanjian penarikan kredit. Pengeluaran obligasi mungkin dilakukan oleh klien secara tunai, ditukar dengan aktiva tetap atau ditukar dengan utang jenis lain. Jika obligasi dijual dengan tunai, auditor akan harus mengusut penerimaan uang tersebut ke dalam buku jurnal penerimaan kas. Auditor juga harus memverifikasi pencatatan premi dan diskonto obligasi yang timbul dalam pengeluaran obligasi. Jika obligasi dikeluarkan dengan tukar aktiva tetap, auditor harus memeriksa nilai aktiva yang diterima dan pertukaran atau penukaran tersebut serta otorisasi mengenai penerimaan aktiva tersebut serta pencatatannya. Yaitu selanjutnya yang kedua, mintalah konfirmasi dari trust company. Jika pengurusan obligasi diserahkan kepada trust company, auditor harus mengirimkan konfirmasi kepada perusahaan tersebut mengenai jumlah obligasi yang beredar pada tanggal neraca, jumlah obligasi yang dikeluarkan dan dilunasi dalam tahun yang diperiksa, dan berbagai informasi yang lain seperti jumlah sinking fund. Yang ketiga yaitu periksa dokumen yang mendukung transaksi pembayaran bunga. Auditor berkepentingan untuk mengetahui apakah klien melakukan pembayaran bunga sesuai dengan yang disanggupinya. Pemeriksaan terhadap bukti-bukti yang mendukung transaksi
pembayaran bunga yang terjadi dalam tahun yang diperiksa. Informasi yang dikumpulkan dari berbagai pemeriksaan bukti ini adalah mengenai apakah otorisasi tercantum di dalam buku bukti kas keluar untuk pembayaran bunga yang tercantum di dalam perjanjian penarikan kredit. Selanjutnya yaitu yang keempat, periksa dokumen yang mendukung transaksi pembayaran pokok pinjaman. Auditor berkepentingan untuk mengetahui apakah klien memenuhi kewajiban pelunasan utang jangka panjangnya sesuai yang tercantum di dalam perjanjian penarikan kredit. Untuk itu, auditor memeriksa dokumen-dokumen yang mendukung transaksi pelunasan atau angsuran kredit jangka panjang yang terjadi dalam tahun yang diperiksa. Dalam pemeriksaan terhadap dokumen pendukung transaksi pembayaran pokok pinjaman ini, auditor mengumpulkan informasi mengenai otorisasi yang tercantum di dalam pinjaman ini. Auditor mengumpulkan informasi mengenai semuanya, yaitu tanggal pembayaran dan jumlah pokok pinjaman yang dibayar dalam tahun yang diperiksa. Selanjutnya yaitu yang kelima, periksa aktiva yang dijaminkan dalam penarikan utang jangka panjang. Dalam pemeriksaan terhadap aktiva yang dijaminkan dalam penarikan utang jangka panjang, auditor berkepentingan untuk mengetahui informasi sebagai berikut. Yang pertama yaitu jenis aktiva yang dijaminkan dalam penarikan utang jangka panjang. Yang kedua yaitu nilai aktiva yang dijaminkan tersebut. Yang ketiga yaitu cukup atau tidaknya penjelasan di dalam laporan keuangan mengenai jenis dan nilai aktiva yang telah dijaminkan dalam penarikan utang jangka panjang. Yang keempat, cukup atau tidaknya jumlah pertanggungjawaban asuransi yang ditutup oleh klien dalam rangka memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh kreditur di dalam surat perjanjian penarikan kredit. Lanjut, di sini ada periksa polis asuransi aktiva yang dijaminkan dalam penarikan uang jangka panjang. Nah, auditor harus mereview besarnya jumlah pertanggungan asuransi aktiva dijaminkan dalam penarikan utang jangka panjang. Biasanya yang dipakai sebagai pedoman auditor dalam penilaian cukup tidaknya jumlah pertanggungan adalah jumlah pertanggungan yang tercantum di dalam surat perjanjian kredit atau trust indentur. Nah, lanjut, periksa kepatuhan klien terhadap batasan yang dikenakan oleh kreditur. Para kreditur dan calon kreditur berkepentingan untuk mengetahui informasi mengenai dipatuhinya batasan-batasan yang telah disanggupi oleh klien di dalam surat perjanjian penarikan kredit atau trust indentur. Nah, lanjut di sini periksa dokumen yang mendukung transaksi treasury bond. Seringkali klien membeli kembali obligasi yang telah dikeluarkannya. Obligasi ini disebut dengan istilah treasury bond. Tidak boleh diperlakukan sebagai aktiva perusahaan, tetapi disajikan di dalam neraca sebagai pengurang utang obligasi sebesar nilai nominalnya. Transaksi yang berhubungan dengan treasury bond harus memperoleh otorisasi dan dewan komisaris. Lanjut, verifikasi perhitungan bunga, amortisasi, premi, dan diskonto, obligasi dan utang bunga obligasi. Jika daftar obligasi diperoleh auditor dari klien, auditor harus melakukan verifikasi perhitungan bunga obligasi yang tercantum di dalam daftar tersebut. Nah, di sini ada pengujian terhadap akurensi. Minta atau buatlah daftar utang jangka panjang bank. Dalam pengujian substantif terhadap utang jangka panjang kepada bank, langkah pertama yang harus ditempuh oleh auditor adalah membuat atau meminta klien untuk membuat daftar utang jangka panjang kepada bank. Sumber informasi yang digunakan oleh auditor untuk membuat daftar tersebut adalah buku pembantu utang jangka panjang kepada bank.
Lalu ada mintalah kopi surat perjanjian penarikan kredit dan trust indentur. Penarikan kredit dari bank didasari dengan surat perjanjian yang ditandatangani oleh klien dengan bank. Auditor harus mempelajari pasal-pasal yang tercantum di dalam surat perjanjian penarikan kredit tersebut. Yang umumnya pasal-pasal ini meliputi, yaitu ada beberapa, ada jumlah kredit yang disepakati untuk ditarik oleh klien, lalu ada penggunaan dana yang diperoleh dari kredit tersebut, terus jangka waktu kredit, tinggal jatuh tempo kredit, tarif bunga dan tanggal pembayaran bunga, dan sebagainya. Lanjut, jika klien mengeluarkan obligasi, auditor harus meminta kopi trust indentur. Dokumen ini berarti pasal-pasal yang harus dipatuhi oleh perusahaan yang melakukan obligasi bagi masyarakat umum. Nah, lanjut, periksalah kesesuaian penarikan utang jangka panjang dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Menurut prinsip akuntansi, informasi yang digunakan oleh auditor untuk membuat daftar tersebut adalah buku pembantu utang jangka panjang kepada bank. Lalu ada mintalah kopi surat perjanjian penarikan kredit dan trust indentur. Penarikan kredit dari bank didasari dengan surat perjanjian yang ditandatangani oleh klien dengan bank. Auditor harus mempelajari pasal-pasal yang tercantum di dalam surat perjanjian penarikan kredit tersebut. Yang umumnya pasal-pasal ini meliputi, yaitu ada beberapa, ada jumlah kredit yang disepakati untuk ditarik oleh klien, lalu ada penggunaan dana yang diperoleh dari kredit tersebut, terus jangka waktu kredit, tinggal jatuh tempo kredit, tarif bunga dan tanggal pembayaran bunga, dan sebagainya. Lanjut, jika klien mengeluarkan obligasi, auditor harus meminta kopi trust indentur. Dokumen ini berarti pasal-pasal yang harus dipatuhi oleh perusahaan yang melakukan obligasi bagi masyarakat umum. Nah, lanjut, periksalah kesesuaian penarikan utang jangka panjang dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Menurut prinsip akuntansi umum di Indonesia, utang obligasi dan utang wesel jangka panjang harus disajikan di dalam neraca sebesar nilai nominal dikurangi dengan diskonto atau ditambah dengan premi yang belum diamortisasi. Lanjut, hitung kembali amortisasi premi obligasi dan diskonto obligasi dan wesel jangka panjang. Nah, auditor harus memeriksa ketelitian perhitungan amortisasi premi atau diskonto obligasi dan wesel tagih jangka panjang untuk menentukan ketelitian nilai kedua tipe utang jangka panjang tersebut. Nah, lanjut, mintalah perjanjian utang jangka panjang dan pelajari pasal-pasal yang terdapat di dalamnya, yaitu untuk memilih apakah klien telah membuat penjelasan yang memadai dalam menyajikan uang jangka panjangnya. Auditor perlu mempelajari semua pasal yang tercantum di dalam unsur perjanjian penarikan kredit. Nah, yang terakhir, periksa penjelasan yang bersangkutan dengan utang jangka panjang. Di sini, umumnya penjelasan mengenai utang jangka panjang menyangkut nama utang tersebut atau tanggal jatuh tempo, tarif bunga, prioritas untuk diubah menjadi saham batasan yang dikenakan terhadap debitur, dan aktiva yang dijaminkan.